Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya mengenai sebuah desain penelitian yang berjenis kasus kontrol. Jenis penelitian ini biasa digunakan untuk penelitian epidemiologis, meneliti apa yang terjadi pada manusia. Karakteristik dari penelitian kasus kontrol ini adalah termasuk penelitian yang observasional. Artinya, tidak ada intervensi di dalam penelitian kasus kontrol. Kita hanya melihat saja, membandingkan pajanan antara pajanan yang berada di dalam kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Sehingga pengelompokannya itu berdasarkan outcome, berdasarkan luaran, yaitu kasus dan kontrol. Kemudian pajanan tersebut kita lihat pajanannya yang terjadi sebelum terjadinya kasus dan terjadinya kasus, yaitu ada kerangka waktu di sini, yaitu dengan kata lain ada longitudinal relationship di sini yang dicari ya oleh penelitian kasus kontrol ini. Lalu setelah itu, karena kita membandingkan antara pajanan di kelompok kasus dan kelompok kontrol, kita menganalisis resiko untuk sakitnya berupa odds ratio. Nanti kita lihat odds ratio itu seperti apa. Karena sifatnya yang berangkat dari keluaran terlebih dahulu dan kemudian ditelusuri bagaimana pajanannya, maka penelitian kasus kontrol ini termasuk ke dalam penelitian yang berjenis retrospektif, mundur melihat ke belakang bagaimana pajanannya. Penelitian kasus kontrol ini level of evidence-nya jauh lebih baik dibandingkan cross-sectional, walaupun dia lebih rendah dibandingkan cohort. Apabila sudah mengetahui tentang cross-sectional, kita bisa melihat bahwa cross-sectional pengambilannya itu dalam satu waktu kita tidak melihat bagaimana mana yang lebih muncul yang lebih dulu gitu ya, apakah pajanannya ataukah outcome-nya ya. Ini ideal untuk mempelajari kasus yang jarang terjadi. Kita lihat nanti penyebabnya kenapa dia begitu ideal. Berdasarkan karakteristik tadi, maka langkah penelitian dalam dalam jenis penelitian kasus kontrol, pertama kali kita harus menentukan dulu definisi kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Kasus itu sakit dan kontrol itu berarti tidak sakit, ya, tidak sakit atau tidak memiliki penyakit yang ingin kita teliti. Nah, itu harus kita bedakan karena nanti ada beberapa kasus kita memilih kelompok kontrol, yaitu orang yang benar-benar sehat atau orang yang tidak memiliki penyakit yang kita teliti. Lalu kemudian yang kedua kita menentukan definisi terkena pajanan. Pajanannya seperti apa, ya. Lalu kemudian kita cari ada dua data, yaitu data penyakit dan data pajanan. Lalu kemudian kita tentukan resikonya, ya, resiko kasus apabila terpajan. Apakah menjadi resiko, apakah faktor protektif atau tidak ada hubungan sama sekali. Kelompok kasus ini merupakan kelompok yang sakit. Yang sakit ini bisa baru ataupun kronis. Memang dalam pengumpulannya, kalau misalnya kita mengumpulkan yang baru sakit, maka akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Sedangkan kalau yang kronis penyakitnya, maka kita bisa kita bisa mengumpulkan dari data yang sudah ada dan kemungkinan jumlah sampelnya juga jauh lebih besar dibandingkan yang baru. Lalu kemudian kelompok kasus ini harus representatif dari populasi, ya. Jadi yang di populasi itu kita punya angka. Biasanya angka penyakit di populasi insidensi dan prevalensinya berapa. Tapi harus diingat bahwa penelitian kasus kontrol kita tidak bisa mencari insidensi di dalam penelitiannya. Kita hanya bisa melihat bagaimana insidensi atau prevalensi suatu penyakit dari penelitian yang lain yang sebelumnya. Kemudian kelompok kasus ini didapat dari populasi yang sama juga dengan kelompok kontrol. Ini adalah syarat yang penting karena nanti akan berhubungan dengan bias atau systematic error-nya. Lalu rekam medis dapat menjadi sumber informasi. Inilah yang menjadi sebuah kelebihan dari kasus kontrol dan banyak dipergunakan dalam penelitian kesehatan ataupun kedokteran, di mana kita cukup mengandalkan rekam medis dan kita bisa melihat di situ kasusnya dan kemudian juga paparannya. Kelompok kontrol ini adalah kelompok selain kelompok kasus yang tadi tidak sakit, benar-benar sehat, atau tidak sakit penyakit yang ingin kita teliti. Didapat dari populasi yang sama dengan kelompok kasus ini yang tricky, yang agak menyulitkan ketika kita mengumpulkan kontrol ini karena populasinya itu harus sama, populasi referensinya itu harus sama dengan kelompok kasus. Tidak boleh misalnya kalau misalnya kita meneliti populasi kasusnya itu dari daerah A, sedangkan populasi kontrolnya dari daerah C.
Sama, rekam medis juga dapat menjadi sumber informasi kalau misalnya yang kelompok kontrol yang kita tuju adalah orang-orang dengan penyakit selain penyakit yang kita teliti. Kenapa? Karena rekam medis pasti orangnya kan datang ke tempat layanan kesehatan. Artinya, orang tersebut memiliki penyakit. Namun kita belum tahu apakah penyakitnya penyakit yang ingin kita teliti atau bukan. Seperti itu. Nah, karena permasalahan tadi, ya permasalahan untuk mencari kelompok kontrol, di sini kita berhadapan dengan beberapa kesalahan dalam pemilihan kelompok kontrol. Seringkali yang sakit itu tidak datang ke rumah sakit, ya, sehingga populasi kasus yang kita dapatkan di rumah sakit kemungkinan besar berbeda dengan populasi yang sebenarnya untuk populasi kontrol, yaitu yang tidak sehat, ya. Yang sehat, yang tidak sakit. Nah, kemudian juga riwayat pajanan ini seringkali tidak tercatat. Jadi kalau misalnya untuk kelompok kontrol yang kita cari ada di rumah sakit, biasanya tidak ada tuh riwayat pajanannya, pertanyaannya. Beda dengan kalau misalnya mereka memiliki penyakit tertentu gitu. Kalau misalnya contoh penyakit stroke, kita biasanya sering menemukan riwayat merokoknya ya. Tapi kalau misalnya penyakit yang lain, misalnya penyakit kulit, misalnya tidak ada tuh riwayat merokoknya seperti itu ya. Padahal stroke bisa kita jadikan kelompok kasus dan penyakit kulit bisa dijadikan kelompok kontrol. Lalu kemudian pitfalls yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain itu yaitu adalah kelompok kontrol memiliki potensi untuk sakit yang berbeda. Jadi yang sehat ini mungkin berbeda, apalagi kalau misalnya dari populasi yang benar-benar jauh gitu. Entah itu populasi umurnya berbeda gitu ya. Jadi yang satu umurnya di 50, yang kasus 50-60, sedangkan yang kontrol misalnya umurnya 20 sampai 30. Jelas berbeda. Potensi untuk sakitnya jelas berbeda. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan sebagai perancu. Perancu di sini kita bisa melihat perancu itu adalah variabel lain selain pajanan dan juga penyakit. Di mana perancu ini berhubungan dengan dia akan mempengaruhi pajanan dan juga akan mempengaruhi outcome-nya. Jadi ini adalah prinsip penting dari perancu dan ini yang harus kita kendalikan di dalam penelitian kasus kontrol ini. Salah satu cara untuk mengendalikannya yaitu dengan teknik matching. Jadi kalau misalnya membuat kasus kontrol penelitiannya, jangan pernah lupakan matchingnya dalam hal apa. Matching ini dimaksudkan untuk menghilangkan perancu. Dapat berupa karakteristik tertentu selain pajanan, seperti tadi. Ya, tadi kan ada variabel perancu itu adalah variabel selain pajanan dan juga luaran. Misalnya variabel usianya, ya usianya dimatchingkan misalnya, ya. Usianya matchingkan antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrolnya. Ya, tadi misalnya contohnya ya, untuk kasus stroke misalnya, kalau misalnya kasus stroke itu harus dia banyak terjadi di usia tua, maka usianya 50-60 tahun, maka usia di kelompok kontrol pun harus di usia seperti itu. Lalu kemudian bisa dengan jenis kelamin, ya, body mass index, kebiasaan merokok, riwayat perkawinan, dan lain-lain, selama variabel tersebut merupakan variabel yang mempengaruhi variabel pajanan dan juga variabel luaran. Dibagi menjadi dua matching ini, menjadi individual matching dan group matching. Kita lihat seperti apa. Ini contohnya, ya, ada hipertensi. Hipertensi ini adalah sebagai variabel pajanan, lalu kemudian ada penyakit jantung koroner, di mana ini adalah sebagai variabel outcome, variabel luaran. Dan di sini ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok kita tahu bahwa dia secara teoritis itu menyebabkan hipertensi dan juga menyebabkan penyakit jantung koroner. Sehingga variabel merokok ini sebagai variabel perancu. Maka kalau kita ingin melakukan matching, pertama, kita bisa melakukan dengan klasifikasi yang pertama yaitu individual matching, ya. Individual matching artinya apa? Ketika kita menemukan kita menemukan satu subjek yang dia menderita penyakit jantung koroner dan merokok, maka kita harus mencari kontrol yang merokok, ya, tapi tidak menderita jantung koroner juga. Ya, lalu kita lihat bagaimana apakah dia ada hipertensi antara kasus dan kontrolnya seperti itu. Jadi selalu setiap kita mendapatkan subjek yang memiliki karakteristik perancu merokok,
kita cari yang kontrolnya juga merokok. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau tidak merokok, kita matchingkan, kita imbangkan dengan yang tidak merokok juga di kelompok kontrolnya. Atau kebalikannya dari kontrol ke kasus. Seperti itu. Itu yang disebut dengan individual matching. Sedangkan ada yang disebut juga dengan group matching. Jadi kalau group matching ini kita kumpulkan dulu semuanya, lalu kita lihat perbedaannya. Misalnya di sini kita melihat dalam kelompok yang penyakit jantung koroner, dalam kelompok kasus, ini yang merokoknya itu adalah seperempatnya. Dan di dalam grup yang tidak merokok pun, di grup yang tidak mengalami serangan jantung pun, yang merokok pun itu seperempatnya. Jadi kita bisa melihat bahwa proporsi perokok, proporsi variabel perancu dalam dua kelompok tersebut itu sama, ya. 25%, 25%. Yang ditolerir perbedaannya bisa sampai 20%, ya. Jadi kalau misalnya di sininya misalnya ada 5, di sininya di grup yang penyakit jantung koroner itu ada 5 orang yang merokok, maka di penyakit jantung koroner yang diperbolehkan tolerirnya adalah 20% dari 5 tersebut. Nah, tapi ada beberapa kesulitan dalam matching, ya. Kesulitan menemukan kelompok kontrol bila terlalu banyak variabel matching, overmatching. Jadi kita misalnya pakai tadi kriterianya mulai dari usia, kemudian juga jenis kelamin dan kebiasaan merokok, jadi overmatching sehingga jumlah sampel jelas jadi berkurang dan keterwakilan dari populasi yang tadi syarat insidensi dan prevalensi tidak terpenuhi. Lalu variabel matching juga tidak bisa diteliti karena perbandingannya sama ya antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kita hanya meneliti variabel utama yang berfungsi sebagai paparan saja. Dan ini prinsip pemilihan dari kasus kontrol, kita lihat bahwa dari total populasi, ini reference population, ini adalah satu kolam sama untuk kelompok kasus dan juga kelompok kontrolnya. Jadi ini kolamnya itu harus sama. Jangan yang jauh berbeda. Kenapa? Karena ingat tadi bahwa dalam kelompok kontrol mereka harus memiliki potensi untuk jadi sakit ya sama. Artinya apa? Ada kemungkinan mereka mendapat kesempatan paparan yang sama. Jangan sampai kita memilih terlalu jauh ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus gunakan matching dan juga kita bisa gunakan populasinya harus sama. Jadi supaya apa? Supaya tadi hasil penelitian kasus kontrolnya lebih valid. Pajanan ini nama lain dari exposure ya. Informasi dari pajanan ini harus sama antara kasus dan kontrol. Maksudnya informasi itu adalah kalau kita mencari informasi pajanan di kasus, di kontrol pun kita harus mencari. Jangan sampai kita hanya mencari pajanan hanya di kasus saja, tapi di kontrol tidak. Lalu pajanan di kasus tidak harus sama dengan kontrol, karena memang ini yang ingin kita teliti gitu ya. Kita nggak memaksakan supaya pajanan itu sama antara kasus dengan kontrol. Kita nanti lihat saja, kita analisis saja apakah sama atau beda ya kita nggak tahu. Nah, karena beberapa persyaratan tadi sehingga ada yang disebut dengan bias di dalam kasus kontrol ya. Bias ini adalah systematic error. Artinya apa? Pajanannya itu berat sebelah. Dominannya di kelompok kasus. Sehingga apa? Hasilnya sudah diketahui sebelum penelitian dilakukan. Hasilnya udah kelihatan gitu bahwa pajanan ini akan menyebabkan penyakit gitu. Dua bias utama yang muncul itu adalah dalam penelitian kasus kontrol ini adalah bias seleksi dan bias recall. Bias seleksi ini muncul dalam pemilihan populasi yang tadi ya, misalnya berbeda populasinya antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Lalu kemudian bias recall yang muncul karena sifatnya retrospektif. Kita menanyakan pajanannya yang saat lalu gitu. Kalau kita menanyakan, ada kemungkinan dia berbeda. Ya kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, bias seleksi ini muncul karena perbedaan karakteristik antara kelompok kasus dan kontrol sehingga membedakan kesempatan pajanan. Orang sakit yang masuk dalam kelompok kasus di rumah sakit berasal dari populasi yang bervariasi. Kita tahu bahwa yang datang ke rumah sakit tidak berasal dari satu tempat, apalagi misalnya rumah sakit pusat daerah, rumah sakit Hasan Sadikin misalnya dia untuk provinsi Jawa Barat dan semua orang dari Jawa Barat yang begitu besar itu datang ke situ. Lalu orang yang tidak sakit, kelompok kontrolnya di satu populasi tidak mewakili populasi-populasi yang mendatangi rumah sakit. Nah, ini yang sering jadi permasalahan. Sehingga apa? Terjadi bias seleksi gitu, ya. Sehingga pajanan di kelompok kontrol itu lebih kecil daripada pajanan di kelompok kasus. Akhirnya tadi ya, kelompok kasus jadi lebih banyak yang memiliki pajanan.
Itulah sebabnya kenapa kita harus minimalisir juga oleh teknik matching ya, supaya apa? Supaya perancunya jadi menghilang. Meskipun tidak menghilang beneran, tapi minimal ya, jadi lebih sedikit. Lalu ada bias recall ya, muncul karena pajanan yang terjadi di masa lalu. Kita tahu bahwa kalau kita sakit ya, sebagai kelompok kasus kita lebih detail mengingat kemarin pajanannya apa gitu ya. Sehingga apa? Karena orang yang sakit atau kelompok kasus lebih ingat pajanan dibanding yang tidak sakit, maka proporsi pajanan dalam kelompok kasus pun jadi jauh lebih besar daripada kelompok kontrol. Ya, bisa diminimalisir dari bias recall ini dengan riwayat kesehatan dalam rekam medis. Tapi ya itu syaratnya tadi ya, harus ada catatannya. Biasanya untuk kelompok kontrol itu tidak ada catatan mengenai pajanannya. Nah, ini kita akan masuk ke dalam analisis faktor risikonya. Tadi penelitian kasus kontrol itu bisa menganalisis faktor risiko, ya. Dan kelebihan dari analisis faktor risiko ini adalah kita bisa melihat sejauh mana, seerat apa hubungan antara pajanan dengan luaran, ya. Dan di dalam penelitian kasus kontrol ada yang disebut dengan odds ratio atau perbandingan odds. Odds ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jadi kita tetap membacanya sebagai odds. Odds sendiri itu adalah perbandingan kemungkinan. Artinya odds ratio adalah perbandingan kemungkinan. Itulah sebabnya kenapa namanya odds, ya. Odds ratio dalam kasus kontrol itu adalah odds kasus untuk terekspos dan odds kontrol untuk terekspos. Jadi membandingkan antara odds kasus yang terekspos ya dan odds kontrol untuk terekspos. Odds ratio merupakan cara estimasi risiko rasio. Nanti akan dibahas dalam bahasan selanjutnya mengenai kohort ya. Risiko rasio kita akan berhadapan dengan kohort. Nah, sehingga ini ya contoh rumusnya. Untuk odds adalah kemungkinan terjadinya sebuah kejadian dibandingkan dengan tidak satu kurangin kemungkinan event tersebut terjadi. Misalnya apa? Odds untuk terpapar misalnya. Odds untuk terpapar di kelompok kasus ya dibandingkan dengan odds untuk terpapar di kelompok kontrol seperti itu. Sehingga kita bisa melihat muncul tabelnya. Dalam penelitian kasus kontrol, variabel disease itu adalah sumbu X, selalu seperti itu. Ya, disease ini adalah kasus dan ini adalah kelompok kontrol. Sedangkan yang terpajan dan tidak terpajan itu berada di sumbu Y. Setiap sel itu kita berikan simbol A, sel B, sel C, dan sel D. Dan tadi sesuai dengan namanya, odds ratio itu adalah perbandingan odds. Odds terpapar dalam kelompok kasus dibandingkan dengan odds terpapar dalam kelompok kontrol. Artinya A per C dibandingkan dengan B per D. Sehingga hasilnya adalah A kali D per B kali C. Atau disilang seperti ini. Nanti odds rasionya itu akan mengeluarkan hasil. Nilainya dari 0 sampai tidak terhingga. Kalau misalnya odds rasionya kurang dari 1, artinya protective factor. Artinya exposure yang ada di kelompok kasus itu lebih kecil dari exposure di odds exposure di kelompok kontrol. Sehingga apa? Nilainya lebih kecil dari 1. Diberikan pajanan, orangnya malah nggak sakit, itu protective factor. Sedangkan kalau misalnya odds rasionya sama dengan 1, artinya dalam kelompok kasus, dalam kelompok kontrol pun exposure-nya itu sama. Artinya apa? Nggak ngaruh. Ya. Ini yang baik dari penelitian kasus kontrol dengan menggunakan ukuran asosiasi odds ratio, tidak menggunakan nilai P di mana kita bisa melihat hubungannya itu seperti apa, apakah negative relationship or positive relationship. Dan kemudian kalau misalnya odds rasionya lebih besar dari 1, artinya odds terpapar di kelompok kasus itu lebih besar dari odds terpapar dari kelompok kontrol. Jadi apa? Dikasih paparan malah sakit. Artinya paparan tersebut berfungsi sebagai faktor resiko. Yang perlu diingat di sini bahwa odds ratio itu berhubungan dengan risk ratio, ya. Odds ratio itu adalah cara mengestimasi dari risk ratio. Kenapa sih mengestimasi? Ya tadi, jadi dia memperkirakan bagaimana nih resiko rasionya.
Kenapa kita tidak menghitung langsung? Ya, nggak bisa. Nanti kita lihat alasannya kenapa kita tidak bisa menghitung langsung risiko rasio dalam penelitian kasus kontrol. RR ini adalah perbandingan resiko. Jadi tujuannya adalah tadi, resiko. Dalam kasus yang jarang terjadi, odds ratio itu mendekati risk ratio. Artinya, sudah estimasinya itu dekat. Tapi kalau dalam kasus yang biasa terjadi, ya penyakitnya banyak, maka odds ratio-nya itu akan menjadi lebih besar dibandingkan risk ratio. Kenapa tidak langsung menghitung RR? Pertama, insidensi tidak bisa dihitung dalam penelitian kasus kontrol. Kenapa? Karena kita berangkatnya dari luaran, bukan berangkatnya dari pajanan. Kasus kontrol tidak membandingkan kelompok terpajan dan tidak terpajan. Kasus kontrol membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Ya, kita tidak bisa menghitung RR, sehingga kita menghitung OR sebagai estimasi dari RR. Kita lihat di sini contoh dari kasus yang jarang terjadi. Jarang terjadi di sini maksudnya adalah, kalau kita lihat, kasusnya itu ada 20, sedangkan populasinya itu ada 920. Dan populasi ini, dan penyakit ini, prevalensinya itu mewakili dari populasi, ya kasus kontrol. Sehingga kita bisa melihat bahwa kasusnya itu adalah 21 kasus per 1000 penduduk atau kalau misalnya kita 21 kasus per 1000 penduduk atau 2,1 per 100 penduduk atau 2,1% ya. Disebut sedikit itu jarang terjadi itu batasannya adalah 10% dari populasi. Dan kita bisa melihat odds rasionya kalau kita hitung secara langsung itu adalah 1,5. Sedangkan risk ratio-nya 1,49. Kita bisa melihat bahwa odds ratio ini dia mengestimasi tidak begitu jauh terhadap RR-nya. Artinya apa? Kita bisa percaya nih. Nilainya ini adalah di sekitar 1,5. Jadi ada resikonya. Kalau tadi kesimpulannya ingat bahwa OR di atas 1 maka ada faktor resiko di situ. Jadi bahwa pajanan ini bisa menyebabkan penyakit. Namun, kalau kasusnya sering terjadi, kita bisa melihat contohnya ini adalah 357 kasus per 1000 penduduk, ya. Di sini kita atau 35,7 per 100%, per 100 penduduk atau 35,7%. Odds rasionya itu 2. Sedangkan RR-nya 1,6. Dia menjauh, ya. Si odds rasionya menjauh dari 1,6. Artinya apa? Overestimate. Overestimate jauh. Ingat bahwa odds ratio itu selalu overestimate dari resiko sebelumnya. Namun, apakah overestimate-nya besar atau kecil itu tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya jarang terjadi, overestimate-nya kecil. Tapi kalau kasusnya sering terjadi, maka overestimate-nya besar. Ini selalu lebih besar, lalu dipengaruhi perbandingan kasus dan kontrol, ya, penyakitnya jarang atau tidak tadi. Dipengaruhi jumlah sampel keseluruhan, ya, kalau misalnya sampelnya terlalu sedikit, pasti presisinya juga berubah. Dan interpretasinya itu selalu disertai 95% confidence interval. Dan ini nih, ini adalah yang paling penting di sini. Kenapa ini paling penting? Karena ini akan berhubungan dengan causal teori. Teori tentang sebab akibat, ya. Kita lihat contohnya di sini. Dari kasus yang tadi, kita dapatkan odds rasionya adalah 1,5. Namun, 95% confidence intervalnya berada di kisaran 0,51 sampai 5,32. Artinya, 95% nilai odds ratio di populasi sebenarnya berada di kisaran 0,51 sampai 5,32. Kenapa 95%? Karena ingat, ada alpha error 5%. Apabila dia two-tailed, maka 2,5%-nya itu lebih kecil dari 0,51 dan 2,5%-nya itu lebih besar dari 5,32. Artinya apa? Artinya si odds ratio-nya ini kadang-kadang sebagai faktor protektif, kan di bawah 1 itu faktor protektif, betul. Kadang-kadang bersifat 1, ya, tidak berhubungan, kadang-kadang juga menjadi faktor resiko. Lebih besar dari 1. Artinya odds rasionya itu inkonsisten. Nah, inilah inkonsisten. Konsistensi itu adalah salah satu kriteria dari Hill untuk hubungan sebab dan akibat. Kalau misalnya dia selalu konsisten sebagai faktor protektif, maka kita bisa sebutkan bahwa si pajanan itu adalah faktor protektif. Tapi kalau misalnya inkonsisten,
kadang berfungsi pajanan, kadang sebagai faktor protektif, kadang sebagai tidak berhubungan, kadang sebagai faktor resiko, maka kita simpulannya adalah karena inkonsistensi, pajanan tidak menyebabkan suatu penyakit. Ingat, ini kita masuk ke dalam bahasan teori sebab dan akibat. Bisa dilihat dari vlog yang lain mengenai kriteria Hill, ya, mengenai hubungan sebab dan akibat. Apakah hasil odds ratio tersebut overestimate? Overestimate, tapi tidak besar. Artinya apa? Kita bisa percaya nih bahwa sebenarnya pajanan ini tidak menyebabkan penyakit. Kita tidak lagi bilang pajanan tersebut tidak berhubungan. Tapi kita bisa bilang pajanan tersebut tidak menyebabkan penyakit karena inkonsistensi tadi. Jadi itulah kelebihan dari kasus kontrol. Desain terbaik untuk mempelajari penyakit yang jarang, jumlah sampel yang digunakannya bisa sedikit, ya. Efisien dalam waktu dan biaya apabila mengukur pajanan yang sudah dilakukan, sehingga paling banyak digunakan untuk penelitian-penelitian yang sudah ada catatannya. Kekurangannya adalah tadi, bias seleksi dan recall bias, ya, sehingga kita harus minimalisir bias-bias tersebut, ya. Tidak bisa mengukur insidensi karena kita berangkatnya dari kasus dan berangkat dari kontrol, lalu kesulitan untuk memilih kelompok kontrolnya. Itu saja mungkin mengenai kasus kontrol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.